1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Susi Susanti, mahasiswa dari Universitas Pasir Pengharayan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji prasyarat analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik. Sebaliknya, jika tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan uji statistik. Selanjutnya yaitu kegunaan uji normalitas. Kegunaannya yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal sebagai pedoman bahwa data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Selanjutnya yaitu sebagai dasar dalam mengkaji statistika parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya yaitu teknik uji normalitas. Teknik uji normalitas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama uji Lilliefors, yang kedua uji Chi kuadrat, yang ketiga uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kita bahas di sini adalah uji Lilliefors. Jadi teknik Lilliefors yaitu memeriksa distribusi frekuensi sampel berdasarkan distribusi normal pada data tunggal atau data frekuensi tunggal. Prosedurnya yaitu yang pertama menentukan taraf signifikansi. H0 itu adalah data berdistribusi normal, H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika L0 sama dengan L hitung kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika L0 sama dengan L hitung besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Adapun langkah uji Lilliefors dengan Excel. Yang pertama, urutkan data sampel dari yang terkecil hingga ke terbesar. Yang kedua, hitung rata-rata nilai skor sampel. Yang ketiga, hitung standar deviasi nilai skor sampel. Yang keempat, hitung angka baku ZI dengan rumus ZI X1 dikurang X bar per S. Tentukan besar peluang FZ1 sama dengan PZ1. Hitung proporsi yang lebih kecil atau sama dengan Z1 kecil dari SZ1. Hitung FZ1 dikurang SZ. Nilai terbesar merupakan L hitung. Apabila L hitung kecil dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baik, di sini saya akan mencoba mengerjakan soal dengan uji normalitas dengan langkah uji Lilliefors dengan Excel. Oke, baiklah, di sini kita memiliki 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini kita akan menguji normalitas dari masing-masing data ini menggunakan uji Lilliefors. Yang pertama yaitu kelas eksperimen. Oke, kita copy nilai dari kelas eksperimen. Kita pindahkan ke set 2 agar lebih mudah. Di sini kita buat kolom nomor, nilai, Z, FZ, SZ, FZ dikurang SZ. Oke, kita copy nilainya tadi. Ini nilai pada bagian kelas eksperimen. Kita copy paste. Nah, setelah kita copy, langkah yang pertama yaitu kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Caranya yaitu semua di sort. Kita pilih bagian sort.
sort data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita klik sort. Nah, data sudah terurut dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah itu kita beri nomor. Kita beri nomor. Tidak perlu manual, kita langsung tarik ke bawah saja. Oke. Setelah itu biar terlihat rapi, kemudian untuk nilai Z tadi rumusnya yaitu data dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Berarti di sini kita harus mencari dulu rata-rata dan standar deviasinya. Oke, di sini kita akan mencari nilai rata-rata. Untuk mencari rata-rata, rumus yang ada di Excel yaitu sama dengan average masukkan data, kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rata-rata yaitu 70,62391. Selanjutnya kita akan mencari nilai standar deviasi. Nah, untuk mencari nilai standar deviasi kita juga menggunakan rumus di Excel yaitu sama dengan standar deviasi sampel ya. Sampel karena di sini kita menggunakan sampel. Kemudian kita blok nilai. Kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang kita sudah dapatkan untuk nilai standar deviasinya yaitu 14,39944. Nah, ini nilainya masih banyak angka di belakang koma ya. Jadi di sini kita bisa edit sendiri. Caranya kita blok. Kita klik kanan. Kita pilih format cell. Kita pilih yang number, kita buat 2 di belakang koma, baru kita klik OK. Oke, sudah ya, jadi ini sudah 2 di belakang koma. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasi. Jadi di sini kita sudah bisa mencari nilai Z. Nah, di sini untuk mencari nilai Z, rumusnya tadi yaitu data dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Oke, di sini sama dengan data dikurangi dengan rata-rata terkurung ya, kita bagi dengan standar deviasi. Nah, karena ini nanti mau kita tarik ke bawah, artinya mau kita copy paste, jangan lupa data ini kita copy paste terlebih dahulu. Nah, cara menguncinya yang paling cepat yaitu kita tekan tombol F4 di keyboardnya. Tekan tombol F4 di keyboard. F4. Ini juga F4. Kemudian kita klik enter. Nah, kita sudah peroleh dan ini kita bisa tarik ke bawah. Kemudian nilai FZ. FZ tadi adalah nilai peluangnya. Cara mencarinya yaitu kita gunakan rumus di Excel. Kita gunakan rumus di Excel sama dengan
6. Kita masukkan nilai Z-nya tadi. Kita tekan enter. Nah, kita sudah memperoleh nilainya. Kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya yaitu SZ. SZ ini tadi adalah nilai proporsi. Rumus mencarinya yaitu sama dengan IF C19 sama dengan C20 koma F20 koma 1 per 23. Tekan enter. Setelah kita peroleh hasilnya, kita tarik ke bawah. Oke. Ini juga dinamakan dengan frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya yaitu kita cari nilai mutlak dari FZ dikurang SZ. Nah, caranya di Excel yaitu sama dengan ABS nilai FZ dikurang dengan SZ. Kita tekan enter. Nah, kita peroleh nilainya. Kita tarik ke bawah. Oke, ini adalah nilai dari FZ dikurang SZ ataupun nilai mutlaknya. Nah, selanjutnya kita cari L hitung. L hitung tadi merupakan nilai paling besar atau nilai maks dari hasil pengurangan ini. Jadi kita cari rumusnya yaitu sama dengan maks kita blok data FZ dikurang SZ, kita tekan enter. Kita peroleh L hitungnya yaitu 0,130723. Selanjutnya yaitu L tabel. Nah, untuk L tabel ini kita akan melihat tabel yang mana tabelnya sudah saya sediakan. Nah, di sini ini tabel untuk Lily Force. Di sini alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Kemudian kita pilih N. N kita tadi adalah 23. Nah, di sini tidak ada angka yang menunjukkan tepat angka 23. Jadi, kita ambil nilai yang paling mendekati angka 23, yaitu angka yang paling mendekati adalah 25. Kita lihat yang pada alfa 0,05 yaitu 0,173. Jadi di sini untuk L tabelnya yaitu 0,173. Di sini coba Ananda bandingkan antara L hitung dengan L tabel. Nah, di sini L hitung kurang dari L tabel ataupun L tabel di sini lebih besar dari L hitung. Nah, kalau dia kurang berarti sampel berdistribusi normal. Kesimpulannya yaitu data berdistribusi normal. Nah, inilah hasil dari data kelas eksperimen, yaitu yang mempunyai kesimpulan data berdistribusi normal.
Nah, setelah kita selesai dalam menguji normalitas kelas eksperimen, selanjutnya kita akan menguji untuk kelas kontrol, yang mana kita masih menggunakan metode Lilliefors dengan langkah-langkah yang sama dengan kelas eksperimen tadi. Yang pertama yaitu kita copy data nilai kelas kontrol. Setelah itu kita beri kolam. Nah, di sini kita urutkan data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah itu kita beri nomor. Oke, untuk standar deviasi rumusnya yaitu STD. Kita enter. Setelah dapat hasilnya, oke, sekarang kita cari untuk nilai Z, itu sama dengan jangan lupa tekan F4 agar bisa nanti kita tarik ke bawah, baru kita tekan enter. Selanjutnya kita cari nilai FZ. Rumusnya yaitu sama dengan kita masukkan nilai Z-nya tadi, tutup kurung, kemudian kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah.
selanjutnya kita akan mencari nilai mutlak dari FZ dikurang SZ dengan rumus yang ada di Excel, yaitu sama dengan ABS FZ dikurang SZ. Kita tekan enter. Setelah itu tidak perlu cari satu-satu, langsung kita tarik aja. Untuk mencari L hitung, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, L hitung ini merupakan nilai paling besar atau nilai maksimal dari hasil pengurangan yang ini. Jadi di sini caranya yaitu sama dengan max, lalu kita blok nilai FZ dikurang SZ. Kita tekan enter. Jadi kita peroleh L hitungnya yaitu 0,132548. Untuk L tabelnya sama seperti video sebelumnya, kita akan melihat tabel yaitu dengan alfa 0,05, yang paling mendekati adalah 25 karena N kita tadi 23, yang paling mendekati 25, jadi kita ambil, jadi yang kita peroleh yaitu 0,173. Jadi di sini kita bandingkan untuk L hitung dengan L tabelnya. Nah, setelah kita perhatikan, L hitungnya ini kurang dari L tabelnya, ataupun L tabel lebih besar dari L hitung. Nah, kalau dia kurang berarti sampel berdistribusi normal. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu kesimpulan data berdistribusi normal. Kesimpulan data berdistribusi normal. Jadi kesimpulan dari uji normalitas menggunakan uji Lilliefors untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, kesimpulannya yaitu sama-sama data berdistribusi normal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas data. Pengertian uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk uji homogenitas variansi, di antaranya uji F dan uji Barlow. Ini saya ingin menjelaskan tentang uji F. Uji F, pengertian uji homogenitas digunakan untuk menguji homogenitas variansi dari dua kelompok data. Berikut adalah langkah-langkah dalam menguji atau mencari uji homogenitas dengan cara uji F. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mencari uji homogenitas dengan uji F dengan menggunakan Microsoft Excel. Contohnya kita di sini memiliki dua data kelas, yaitu data eksperimen dan data kontrol. Nah, kita ingin mengetahui apakah kedua data ulangan ini memiliki varian yang homogen atau tidak. Nah, di sini bagaimana langkah-langkahnya? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Adapun langkah-langkah untuk uji homogenitas ini yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis. Kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. H0 ini adalah varian homogen dan HA ini adalah varian non-homogen. Yang kedua, kita menerapkan taraf nyata atau taraf signifikansi. Taraf signifikansi ini banyak ya, ada 1%, 5%, 10%. Jadi kalau di dunia pendidikan, umumnya yang digunakan adalah 5%.
Maksud dari taraf signifikasi di sini adalah taraf kesalahan kita dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi di sini kita terapkan untuk taraf signifikasinya adalah 5%. Yang ketiga yaitu kita terapkan kriteria uji, yang mana kriteria uji ini F hitung kecil dari F tabel, maka akan terima H0. Kemudian kita cari nilai F hitung dan F tabel, kemudian kita bandingkan. Untuk mencari F hitung sendiri, rumusnya yaitu varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Jadi artinya kita harus tahu dulu berapa varian dari kedua data ini. Untuk caranya yaitu tidak perlu secara manual, kita gunakan rumus yang ada di Excel, yaitu untuk mencari varian 1 sama dengan var kita blok data eksperimen. Kemudian enter. Jadi kita peroleh untuk varian satunya 207,3439. Sama halnya dengan varian 2, rumusnya yaitu sama dengan var kita blok data kelas kontrol. Kita tekan enter. Kita peroleh varian 2-nya yaitu 149,7484. Nah, di sini kita sudah mengetahui mana varian terbesar dan mana varian terkecilnya, yaitu varian 1 lebih besar daripada varian 2. Setelah itu kita bisa, setelah kita mengetahui mana yang besar dan mana yang kecil, kita bisa mencari F hitungnya. F hitungnya yaitu rumusnya sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Kita tekan enter. Kita peroleh varian hitungnya, F hitungnya yaitu 1,384615. Nah, sekarang F tabel. Untuk mencari F tabel ini ada dua cara. Yang pertama dengan melihat tabel F, dan yang kedua dengan cara menggunakan rumus yang ada di Excel. Jadi di sini kita gunakan rumus yang ada di Excel, yaitu dengan rumus sama dengan F INF RT Nah, di sini ada probability. Jadi probability ini adalah taraf signifikansi. Jadi di sini tadi kita menggunakan taraf signifikansi 0,05. Kemudian degrees freedom. Jadi degrees freedom ini adalah artinya derajat kebebasan atau rumusnya N dikurang 1. Jadi N di sini adalah 23, berarti 23 dikurang 1 adalah 22. Baru kita klik enter. Maka kita peroleh F tabelnya yaitu 2,04777. Nah, sekarang kita bandingkan. F hitung kurang dari F tabel. Jadi kesimpulannya F hitung kurang dari F tabel. Nah, kalau F hitung kurang dari F tabel, artinya terima H0. H0-nya tadi adalah variansi homogen. Artinya data homogen. Kita dapat simpulkan kembali data homogen.
Oke, itulah langkah-langkah uji homogenitas dengan cara uji F. Semoga bisa dipahami ya. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang langkah-langkah uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.